Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan analisis saham teknikal khususnya di sektor properti. Yang pertama kita bahas ada saham BSDE. Nah, BSDE kemarin turun 15 poin di harga 900 dengan penurunan sebesar 1,63%. Untuk value transaksi sendiri sebesar 34 miliar 700 juta. Dan untuk asing net buy sebanyak 7 miliar 400 juta rupiah. Kalau kita lihat selama sebulan terakhir dari tanggal 24 April sampai 23 Mei asing cenderung jualan ya. Lebih banyak merahnya ini kalau di foreign daripada yang hijau, daripada yang beli. Oke, sekarang kita lihat teknikalnya BSDE seperti apa. Nah, BSDE sendiri kalau kita lihat dia membentuk pattern cup and handle ya teman-teman. Ini cupnya, ini handle-nya. Nah, kemudian ini area titik resistnya di sini. Nah, setelah ini berapa targetnya? Kita lihat targetnya di berapa. Kita tarik garis. Nah, targetnya ada di sini teman-teman, ada di 1080. Pas di resist ya ini. Pas di resist di sini. 1080. Oke teman-teman, sekarang kita lihat di chart 5 menit BSDE seperti apa. Apakah ada akumulasi atau malah banyak buangan. Nah ini tanggal 23 Mei ya teman-teman. Ini banyak merah-merah. Nah ini ada merah gede, ini buangan gede. Kemudian ada yang nahan, terus buang lagi. Ini 4 kandil merah, ini volumenya gede. Yang hijau cuma 2, artinya BSDE ada tekanan jual ya teman-teman. Dan menurut saya hari Senin atau Selasa minggu depan ada kemungkinan BSDE akan turun lagi. Nah untuk broker summary sendiri BSDE ini small akumulasi ya. Top 1, top 3, top 5 ini ada YU, YO, GR, AK, AT, AG ini beli. Kemudian yang jual ini ada XL ya, Stockbit. Retail ini jualan, kemudian YP juga ada ini jualan, kemudian PD ini IPOT juga jualan teman-teman. Oke. Berarti kesimpulannya BSDE masih akan turun ya satu minggu ke depan menurut saya. Di hari Senin atau Selasa dia akan turun. Lanjut ke saham berikutnya, saham PANI teman-teman. Kita lihat saham PANI pergerakannya seperti apa. Nah untuk penutupannya kemarin ada di harga 10.900, turun sebanyak 125 poin atau turun 1,13%. Nah untuk value transaksi sendiri sebanyak 46 miliar 600 juta rupiah. Untuk asing tanggal 23 Mei kemarin asing jual net sell sebanyak 7 miliar 900 juta. Nah kalau kita lihat dari tanggal 24 April sampai 23 Mei 2025 asing cenderung jualan ya teman-teman. Ini hanya ada 3 hijau, ketika asing beli hanya 3 kali dan sisanya jual terus ya teman-teman. Ini bukan suatu indikator yang bagus ya karena asing konsisten jualan. Nah kita lihat secara teknikal chart daily-nya PANI seperti apa. Nah ini kalau kita lihat PANI ini sebenarnya akan membentuk pattern inverted head and shoulders ya teman-teman. Ini kalau jadi, tapi ini masih berusaha menyentuh tapi dia reject. Dia balik lagi ke bawah ke sini. Nah, ini kan harusnya tembus. Nah, ini kalau tembus di sini ke atas ini valid, tapi ini tidak berhasil tembus dan dia reject turun ke bawah lagi. Dan sekarang menurut saya PANI ini sedang konsolidasi ya. Apakah dia akan lanjut naik ke atas membentuk pattern inverted head and shoulders-nya atau malah turun dan gagal membentuk pattern inverted head and shoulders-nya. Nah, kalau kita lihat di chart 5 menit PANI tanggal 23 Mei kemarin seperti apa, apakah banyak yang jualan atau ada akumulasi, kita lihat. Nah ini ada satu candle merah ini ya cukup gede ya. Ini ada buangan gede, ini juga ada buangan gede, ini 2 kali ini buangan gede ini. Nah ini ada perlawanan tapi nggak full body candlenya, jadi ini bukan akumulasi ya. Nah ini sisanya juga sama, bukan akumulasi. Jadi 3 candle merah di volumenya cukup gede ya. Indikator volume buangannya cukup gede dan saya rasa dia akan minggu depan ya masih akan turun lagi ya teman-teman. Hari Senin atau Selasa. Nah sekarang kita lihat dari broker summary.
Ini naiknya seperti apa ini? Oh, nggak kelihatan teman-teman. Top broker yang beli di Pani siapa ini, nggak kelihatan. Aduh. Yang jualan DR, ZP, DE, GR, LG. Kita lihat dari sini aja. Dari broker summary di sini. Nah, ini yang beli ada YP, XL, XC, yang jualan CC, XL, DR. Nah, kalau kita lihat ini sideways ya, netral ya ini ya broker summary-nya. Coba saya reload, apakah kelihatan sekarang? Nah, ini kelihatan ini Pani. Oke, Pani YP ya. YP yang net buy XL XC ya. Ini broker retail yang beli semua. Kemudian yang jualan ada DR, ZP, DX, ini broker-broker asing ya ini sebagian, tapi DX ini lokal. Oke, lanjut sekarang ke saham LPKR. LPKR Lipo Karawaci kemarin ditutup naik 1 poin di harga 93 atau naik 1,08%. Untuk value transaksi sebanyak 3 miliar dan untuk asing net buy 26 juta. Oke, lanjut kita lihat teknikalnya seperti apa di chart daily LPKR. Nah, LPKR ini menarik ya teman-teman. Ini seperti membuat pola inverted head and shoulders teman-teman. Nah, ini kalau ini tembus, kalau tembus harga 97, closing di atas 97. Nah, ini potensi membentuk inverted head and shoulders dengan target di harga 127. Targetnya di 127 teman-teman. Oke. Nah, bagaimana kita lihat untuk chart 5 menitnya LPKR, apakah ada tanda-tanda akumulasi atau malah banyak buangan. Kita lihat volumenya seperti apa. Nah, ini tanggal 23 ya. Nah, ini mulai ada akumulasi ya. Ada akumulasi. Nah, ini ya, tapi ada buangan juga. Jadi ini 2 kali buangan, ini ada akumulasi. Menurut saya netral ya ini ya. Menurut saya dia kalau naik atau turun pun di angka range 1% atau 1 titik harga ya untuk hari Senin atau Selasa minggu depan. Terus kita lihat dari broker summary, kita lihat ada NI, EP, XL, AK, ZP yang net buy, kemudian yang jual ada XC, YP, YJ, AU. Nah, ini broker retail ya yang jual ya, ada XC ini Ajaib, kemudian YP Mirai, YJ tumbuh bersama sekuritas, ini retail. Dan kalau kita lihat di indikatornya broker summary ini termasuk peak akumulasi ya teman-teman untuk LPKR. Lanjut kita bahas saham DILD, DIL, Intiland Development. Kemarin DIL tanggal 23 Mei tidak bergerak kemana-mana, harganya tetap di 147 atau 0% ya gerakannya. Untuk value transaction sebanyak 1 miliar 141 juta dan untuk asing net buy 153 juta rupiah. Kita lihat chart daily-nya seperti apa DIL Intiland Development. Nah, ini menarik juga ya ini chartnya ya. Kalau saya lihat ini seperti membentuk inverted head and shoulders juga, tapi gagal teman-teman. Nah, ini di sini ininya. Nah, tapi setelah berusaha menembus, berhasil tertembus, dia balik teman-teman. Dia balik langsung turun. Nah, setelah berhasil menembus ini naik, dia turun lagi. Nah, ini apakah patternnya masih valid? Ya, dia akan valid kalau dia berhasil menembus ini. Targetnya kemana? Targetnya di 187 ya teman-teman. Targetnya di 187 itu kalau ketembus. Tapi secara moving average dari kita lihat MA200 dia masih ada di MA200, jadi belum bisa dibilang uptrend kuat ya teman-teman. Ini masih konsolidasi dan akan berusaha menembus lagi. Oke, kita lihat DIL di chart 5 menit apakah ada akumulasi atau malah ada buangan.
Oh ini ada akumulasi dikit ya. Ini satu candle hijau, ini ada yang hajar ini. Kemudian ini juga ada 2 kali ya. Menurut saya besok minggu depan Senin atau Selasa ada kemungkinan yield naik ya. Walaupun di broker summary di sini termasuk distribusi ya. Karena yang jualan ada YP, PD, XC, XI. Kemudian yang beli ada UD, ZP, DH. Kalaupun naik ya paling naik 1%, 2%, nggak banyak karena ya sahamnya kurang liquid juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas saham BES atau Bekasi Fajar Industrial Estate. BES kemarin naik 1 poin di harga 102, naik 0,99% dengan transaksi 871 juta. Asing beli sebanyak 397 juta rupiah. Cukup sepi ya teman-teman transaksinya BES ini, kurang liquid ya. Oke, kita lihat chartnya di daily seperti apa, apakah membentuk pattern yang menarik. Nah ini menarik juga ya teman-teman ya, ini patternnya mirip inverted head and shoulders ya teman-teman, walaupun nggak sempurna ya karena ini tidak sampai di sini. Nah ini shouldersnya nggak sampai atas ya, kita anggap sampai atas karena ya pattern itu nggak sempurna plek seperti buku gitu teman-teman. Oke, kita lihat ini shoulders keduanya sampai di sini dan ini sudah ketembus teman-teman. Artinya patternnya valid ya. Kita lihat targetnya di berapa untuk BES. BES targetnya ada di 116 teman-teman. BES ada di harga 116 targetnya. 116, 117 lah ya, sekitar di situ-situ. Oke, untuk MA 200 dia masih di bawah MA 200, berarti belum bisa dibilang strong uptrend. Tapi dia mulai uptrend ya ini. Walaupun masih di bawah MA 200. Oke, kita lihat sekarang BES di chart 5 menit apakah ada akumulasi atau banyak buangan. Kita lihat. Nah, ini ada yang ini tapi nggak full body candlenya, candle ininya nggak full body, berarti bukan hajar ya ini ya, bukan hajar. Nah ini juga sama teman-teman, ini transaksi jual belinya sama. Jadi menurut saya view saya netral ya BES ya. Dia mungkin kalau naik 1% atau 2%, turun pun juga 1% atau 2% ya, tidak banyak kalau gerakannya, atau malah sideways lagi, nggak gerak harganya ya karena kurang liquid juga ya. Nah untuk analisa broker sendiri terjadi big akumulasi. Dengan top buyer ada ZP, XC, KK, dan CP. Sedangkan yang jual ada retail ya, YP, Mirai Aset, kemudian CC Mandiri, SQ BCA Sekuritas, dan XL Stockbit Sekuritas. Oke, selanjutnya kita bahas saham CBDK, Bangun Kosambi Sukses. Nah, CBDK kemarin ditutup di 6325, tidak naik atau tidak turun ya, 0% pergerakan harganya dengan value transaksi sebanyak 20.339 juta rupiah. Nah untuk asing itu net buy sebanyak 1,6 miliar rupiah. Kita lihat chart daily CBDK seperti apa. Apakah dia membentuk pattern yang menarik? Nah ini sebenarnya cukup menarik ya, kalau kita lihat ini membentuk pattern inverted head and shoulders, tapi sepertinya gagal teman-teman karena setelah dia berusaha menembus, resistnya supaya valid, tapi dia nggak berhasil, malah turun teman-teman. Jadi dia gagal membentuk pattern inverted head and shoulders-nya. Kemungkinan besar dia kalau nggak turun lagi ya sideways ya teman-teman. Dan untuk minggu depan gimana pergerakannya, apakah akan naik atau turun, kita lihat apakah ada indikasi akumulasi atau malah banyak buangan teman-teman di chart menitannya. Nah ini di jam 11 ada yang HK ya teman-teman, ada yang akumulasi gede ini, walaupun ini ada buangan tapi setelah itu diakumulasi lagi ya ini teman-teman. Jadi menurut saya CBDK minggu depan Senin atau Selasa ada kemungkinan dia naik ya. Entah naik 1%, 2%, atau 3%, saya kurang tahu. Tapi menurut saya ada kemungkinan dia akan naik. Nah untuk broker summary sendiri ada termasuk distribusi ya. Yang jualan ada LG, EI, KI, AT, EP, XC. Kemudian yang beli ada BB, kemudian XL dan PD, ini Stockbit dan Indo Premier ya, retail ya yang beli ya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita bahas saham JRPT. JRPT, Jaya Real Property. Oke. Transaksinya cukup sepi sebanyak 700 juta dan harga sahamnya nggak gerak ya. Tetap di 710. Untuk asing konsisten net sell ya dari tanggal 24 April sampai 23 Mei. Untuk tanggal 23 Mei asing net sell sebanyak 379 juta. Kita lihat chartnya JRPT seperti apa di chart daily. Nah, JRPT ini kalau saya lihat dia sideways ya teman-teman, dia nggak gerak harganya. Tetapi kalau dilihat dari MA 200 dia berada di atas MA 200. Jadi bisa dibilang dia uptrend ya teman-teman. Oke, kita lihat chart 5 menit dan chart 5 menit itu pun buying powernya pun dan selling powernya menurut saya cukup kecil ya teman-teman, jadi kurang menarik. Dan dari sisi broker summary termasuk akumulasi dengan yang beli PD dan yang jual DX dan YP. Oke, sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton.